semuanya, perkenalkan nama saya Kenza Fania Rahmadini Haryanto dari kelas 11 Sosiologi 3. Pada tugas sosiologi kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai orang tua saya, yaitu bapak saya. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan tentang harmoni sosial dan juga 2 konflik sosial yang akan dijawab oleh ayah saya. Jadi, yang pertama itu tentang pertanyaan harmoni sosial. Yang pertama, bagaimana teknologi dan internet dapat membentuk harmoni sosial di dalam keluarga kita? Misalnya hubungan antara bapak sama anak yang semakin terjalin erat atau sebaliknya setelah adanya penggunaan teknologi dan internet. Penggunaan teknologi sebenarnya harus disesuaikan. Yang mana dalam artian kalau menggunakan teknologi harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk anak-anak harusnya sesuai dengan pelajaran sekolah atau yang berhubungan dengan metode-metode sosial. Sedangkan untuk orang tua, penggunaan internet juga harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam dunia kerja, untuk ibu rumah tangga, misalnya untuk kebutuhan memasak atau sebagainya. Tuh. Terus kita lanjut yang nomor 2. Bagaimana cara Bapak dalam memperkuat rasa persaudaraan antara anak-anaknya, seperti memberikan peraturan tertentu kepada kami atau memberikan kebijakan-kebijakan lainnya? Kalau saya sebagai orang tua, harusnya hubungan antara anak itu harus disesuaikan dengan misalnya untuk hubungan anak harus dekat, dalam artian kita terbuka sebagai orang tua untuk menampung aspirasi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari anak ke orang tua yang berhubungan dengan sekolah ataupun lingkungan dan lain sebagainya yang bersifat positif. Apakah ada peraturan yang kayak misalnya batas jam penggunaan HP atau kayak gimana? Harus, kalau untuk penggunaan HP, kalau untuk kebutuhan belajar di atas jam 7 sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kebutuhan misalnya untuk sekedar di luar daripada kebutuhan sekolah, harusnya jam 7 harus stop. Untuk lewat daripada jam 7 itu harusnya metodenya udah berubah untuk pelajaran sekolah. Misalnya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah ataupun untuk pelajaran di hari esok. Oke. Lalu pertanyaan terakhir untuk bagian harmoni sosial, apa yang dilakukan oleh Bapak kepada anak-anaknya agar sesama saudara ini lebih harmonis di dalam keluarga? Misalnya nih, bersikap adil tanpa membeda-bedakan antara anak-anaknya atau menjalin komunikasi yang sehat satu sama lain. Kita sebagai orang tua harusnya bersifat adil, dalam artian misalnya dalam urusan sekolah, segala kebutuhan sekolah harusnya adil. Misalnya antara si adik ataupun kakaknya minta dibelikan untuk kebutuhan sekolah, harusnya jangan ada ketimpangan. Dalam artian misalnya untuk kebutuhan sekolah, harusnya sebagai anak jangan saya buat tradisi agar supaya jangan memilih. Intinya segala kebutuhan untuk sekolah itu yang memilih adalah orang tua. Dalam artian untuk memberi edukasi agar supaya dalam masa jadi siswa ataupun dalam masa sekolah, anak-anak harusnya ngikutin tata cara orang tua. Bukan berarti misalnya anaknya harus memilih ini itu dan harus diberikan orang tua. Jangan. Anak harus mengikuti aturan ataupun kebutuhan yang diberikan oleh orang tua. Dalam artian orang tua lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Tapi misalnya kalau salah satu dari anaknya mau sekolah ini, boleh nggak? Atau sesuai dengan kemauan Bapak? Nggak harus kayak gitu. Kalau untuk memilih sekolah, harusnya kita sebagai orang tua harus mengikuti anak. Nah, misalnya untuk
tempat sekolah ataupun misalnya untuk jenjang berikutnya untuk penjurusan apa ini, itu harus mengikuti daripada kemauan anak. Sebagai orang tua tidak boleh untuk memaksakan. Terus kita masuk ke bab konflik sosial. Yang pertama, apa langkah atau keputusan tegas yang diberikan Bapak kepada anaknya ketika salah satu dari mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak? Harus diberi sanksi. Kalau misalnya si anak melakukan hal-hal yang bersifat negatif, kita sebagai orang tua harus memberi sanksi. Misalnya sanksi pertama peringatan, kedua atau sampai terakhir ada kita tindakan. Itu kalau memberi sanksi untuk anak. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak mengatasi konflik antara anak-anaknya tanpa harus berpihak kepada salah satu di antara mereka, seperti peran orang tua yang Bapak yang netral dalam mengatasi konflik antara anak-anak, atau ada yang lain? Kalau kita sebagai orang tua harusnya untuk menyelesaikan konflik antara misalnya dua anak yang bertikai, harusnya kita jangan berat sebelah. Dalam artian saya sebagai orang tua tidak boleh membenarkan satu atau yang lain. Dalam arti kata, kalau misalnya terjadi konflik antara anak A dan B, harusnya dua-duanya disalahkan. Jangan pun salah satu dibenarkan atau dua-duanya dibenarkan, harus disalahkan. Jadi untuk kedepannya si anak tidak melakukan si anak itu berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama, karena secara tidak langsung kita beri edukasi bahwa kalau saya melakukan hal ini tetap disalahkan oleh orang tua. Jangan mau ada yang dibenarkan ataupun yang disalahkan. Harus semuanya, dua-duanya disalahkan. Karena yang namanya konflik ataupun silang pendapat itu kan adalah hal-hal yang bersifatnya negatif. Betul. Oke, sekian wawancara saya bersama Bapak saya. Terima kasih.